Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulhulaifa Tauhid dengan NIM 90500121073 dari kelas Perbankan Syariah A. Nah, teman-teman, kali ini akan kita bahas yaitu materi praktek kebijakan moneter Islam. Adapun pokok pembahasannya yang pertama yaitu kebijakan moneter Islam dalam perspektif mikro makro. Yang kedua, kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda. Yang ketiga, kebijakan moneter tanpa bunga. Yang keempat, kebijakan moneter Islam di Indonesia. Yang kelima, praktik kebijakan moneter Islam di negara lain. Dan yang terakhir, aplikasi instrumen moneter Islam individu, sosial, dan perekonomian. Langsung saja kita bahas yang pertama, praktik kebijakan moneter Islam. Yang pertama, perspektif mikro. Ekonomi mikro Islami merupakan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh tiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Yang kedua, perspektif makro. Ekonomi makro mempelajari bagaimana ekonomi secara keseluruhan atau yang meliputi perubahan karakteristik perekonomian secara keseluruhan berdasarkan perubahan pandangan secara keseluruhan, perubahan harga secara keseluruhan, dan pengangguran. Next, kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda. Yang pertama, menentukan instrumen kebijakan moneter Islam, memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif, menemukan rangkaian kebijakan, membangun infrastruktur pendukung, melakukan pendekatan, dan mendorong peningkatan skala industri keuangan. Kebijakan moneter tanpa bunga. Perlunya regulasi dari pemerintah berkoordinasi dengan bank sentral terkait kebijakan moneter tanpa bunga. Yang pertama, menjadikan fungsi uang berjalan dengan baik di tengah masyarakat, yaitu sebagai alat pembayaran transaksi dan merefleksikan nilai suatu barang. Yang kedua, kebijakan moneter tanpa bunga dialihkan dengan sistem bagi hasil atau investasi ke sektor real menggunakan akad-akad muamalah Islam. Selanjutnya, kebijakan moneter Islam di Indonesia. Kebijakan moneter Islam di Indonesia yaitu usaha yang dilakukan dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan seimbang atau output. Hampir semua sektor ekonomi terikat sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang daripada sektor real. Praktek kebijakan moneter Islam di negara lain. Dinamika perkembangan perekonomian Islam di dunia dapat kita lihat dari kemunculan bank syariah di berbagai negara. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika dengan dasar Al-Quran dan hadis. Tonggak utama berdirinya perbankan syariah adalah beroperasinya Midgham Local Saving Bank 1963 di Kairo, Mesir. Aplikasi instrumen moneter Islam individu, sosial, dan perekonomian. Uang dan perbankan merupakan instrumen moneter yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, di mana uang yang ada lebih ditekankan pada sektor real untuk menunjang produktivitas di kalangan masyarakat. Sedangkan standar indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari moneter Islam adalah maqasid syariah atau kebutuhan paling dasar bagi manusia, yaitu aspek agama, personal, akal, keturunan, dan harta. Melalui instrumen zakat, infak, sedekah, Yusuf Al-Qaradawi menambahkan bahwa peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.